Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ke-7, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang takziah dalam Islam dan tentang ziarah kubur yang akan dibahas pada video ini. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang 4M, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, di mana itu adalah praktek yang wajib sebagai hukumnya itu adalah fardu kifayah. Di mana ini hukumnya wajib dan harus dilaksanakan. Nah, minimal itu kita bisa melaksanakan yang namanya sholat fardu kifayah, sebagaimana yang Bapak tugaskan pada minggu lalu, agar kalian bisa mempraktekkan sholat fardu kifayah. Minimal yang pendek saja, kata Bapak, sudah cukup. Yang penting kalian praktekkan bagaimana sholatnya. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang takziah. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari itu dapat berkah dan dapat kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini dapat kalian pahami dan insyaallah lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Pengertian takziah, kita membahas tentang takziah dan apa dalilnya. Takziah itu berasal dari kata azza yu'azzi, yang artinya berduka cita atau berbela sungkawa atas musibah yang menimpa. Adapun menurut istilah, takziah itu ya mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menghiburnya, dengan menganjurkan supaya mereka itu bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala darinya, yaitu kepada Allah. Takziah sebaiknya dilakukan pada saat jenazah belum dimakamkan, sehingga orang yang bertakziah bisa membantu dalam mengurus jenazah, yakni menyolatkan jenazah. Jadi kalau si mayit itu belum dikuburkan, kita berkunjung kepada orang yang meninggal, itu namanya takziah. Tapi kalau orangnya sudah dikuburkan, nanti akan berubah istilahnya itu, yaitu menjadi ziarah kubur. Nah, itulah perbedaannya. Makanya ini tadi dilakukan pada saat jenazah belum dimakamkan. Kalau belum dimakamkan namanya takziah. Tapi nanti yang akan kita bahas setelah ini, yaitu kalau mayatnya sudah dikuburkan, sudah dimakamkan, maka itu namanya ziarah kubur. Takziah merupakan amal ibadah yang berpahala di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qitratani qila wa mal qiratani qala misal jabalainil azimain." Rawahul Bukhari wa Muslim, insyaallah. Artinya, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya suatu qirat, maka pahalanya adalah satu qirat. Kita menyaksikan, kita mendangani, kita bertakziah, mulai dari memandikan, mengafani, kemudian menyolatkan, kita berada di muka rumah aja gin, kita itu diberikan pahala sebanyak satu qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, ini lain lagi nih ya. Ada orang yang kadang berziarah, bertakziah sampai menyolatakan aja ya. Pagi-pagi kita berkumpul di rumah berbelasungkawa ya, mulai dari memandi, mengafani sampai menyolatkan. Habis itu menyolatkan kan dibawa sama ambulan, entah ada yang mungkin di dekat-dekat aja atau kadang malah di jauh ke gambut kayak misalnya, atau ke hulu sungai, mayatnya dibawa. Kalau seandainya kita ikut serta
ya, mendampingi entah ikut ambulan atau entah mobil lain, ikut menghadiri memakamkan, itu pahalanya 2 kali lipat. Itu maka akan mendapatkan 2 qirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang dimaksud dengan kedua qirat? Maka Rasulullah menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Ya, bayangkan 2 gunung yang besar. Jadi 1 qirat itu sama 1 gunung, berarti 2 qirat sama dengan 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pahalanya kayak 2 buah gunung, masya Allah. Jadi sangat disayangkan kalau kalian nggak mengikuti kegiatan 4M tadi, yaitu dari memandikan, mengafani, menyolatkan, plus menguburkan. Kalian hadir di sana, itu akan mendapatkan pahala 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada adabnya kalau kita bertakziah. Ya, adab-adab tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, jadi jangan sembarangan dalam bertakziah. Yang A, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Jadi kalau kita kesana nggak cuma diam diri saja, sampaikanlah doa-doa, bacakan Yasin misalnya, kemudian bacakan doa tahlil atau membacakan doa arwah, ya, agar orang yang meninggal dan orang yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, dan orang yang meninggal juga mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita doakan. Yang kedua, menghindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Jadi kalau kita sudah bertakziah, jangan menyebut hal-hal yang jelek daripada si mayit, karena itu akan menambahkan kesedihan bagi keluarga yang ditimpa. Walaupun memang benar-benar orangnya itu mungkin di dunianya banyak yang jelek-jelek, tetap adabnya jangan sampai menyampaikan hal-hal yang jelek ketika saat bertakziah. Itulah adabnya. Yang C, menghindari bersenda gurau, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Jadi adabnya jangan sampai bergayaan, sedangkan orang di dalam, para keluarga, ya, itu dalam keadaan sedih hati. Nah, itu adabnya. Dan yang D, ikut menyolatkan jenazah dan mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Jadi kita ikut serta menyolatkan dan mengantarkan ke pemakaman, itulah adab untuk bertakziah. Dan yang E, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, inilah perbedaan antara bertakziah dan bertamu. Kalau bertamu ada istilah tamu itu adalah raja. Tetapi kalau dalam bertakziah kebalikannya, yang jadi raja itu adalah para keluarga yang ditimpa musibah. Jadi kalau kalian bertakziah, jangan berharap dapat makanan, jangan berharap dapat pelayanan yang baik, ya, karena kalian ini bukan statusnya sebagai tamu. Kalian sebagai orang yang bertakziah, kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalian statusnya adalah orang yang malah membuatkan makanan buat keluarga, membantulah istilahnya itu, membantu kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga kegiatan membantu ini itu akan malah menjadi membuat keluarga yang ditinggalkan itu menjadi kesedihannya berkurang, malah menjadi bahagia. Itu yang kita harapkan dalam bertakziah. Nah, mungkin itulah adab-adab dalam bertakziah. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Jenazah dikuburkan namanya berubah menjadi ziarah kubur, namanya takziah, ya. Ziarah kubur dalam Islam. Oke, yang pertama pengertian ziarah kubur apa? Secara bahasa ziarah artinya berkunjung. Ya, berkunjung apa? Berkunjung kepada kuburan. Artinya kuburan atau makam. Jadi kuburan itu bisa menjadi makam, istilah bahasa Indonesianya, atau kuburan. Jadi yang dimaksud dengan ziarah kubur ialah mengunjungi makam seseorang untuk membacakan doa dan memintakan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal Islam ziarah itu dilarang karena dikhawatirkan akan menggoyahkan iman dan berbuat syirik. Tetapi ketika Islam di belakangan ini, Islam sudah kuat, ziarah kubur itu disunahkan. Memang ada hadisnya pada awal-awal Rasulullah itu berdakwah, Rasulullah melarang berziarah kubur. Tetapi pada di akhir-akhir
hidup Rasulullah, saat iman seseorang itu kuat, iman para sahabat itu kuat, maka Rasulullah berkata, "Nahaitu an ziyaratul qabri fazuruha." Rasulullah pernah bersabda, "Aku pernah melarang untuk berziarah kubur, tetapi sekarang ziarahilah." Karena ziarah itu akan mengingatkan mati, ya, dan mendapatkan pahala. Nah, karena kalau kita mengingat mati, maka kita akan mengingat kepada akhirat. Sehingga sekarang statusnya ziarah kubur itu disunnahkan. Nah, adab dalam berziarah kubur. Apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya perhatikan adab berziarah kubur sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan berziarah kubur hendaknya berwudu dahulu. Nah, itu adabnya. Disunahkan berwudu. Yang kedua, ziarah kubur dilakukan dengan niat ikhlas kholisan lillah. Dan tujuannya ibadahnya adalah karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Ketika kamu mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Tundukkan hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Sesampai di pintu kuburan, ya, kalau memang ada pintunya ya, tetapi di bagian awal daripada kuburan, ucapkanlah salam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Nah, karena Rasulullah selalu mengucapkan doa bagi orang-orang yang dikuburkan. Kemudian tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Jadi banyak mengingat kesalahan-kesalahan kita aja lagi, mengingat akan mati aja lagi. Jangan malah membahas di dunia kalau dia sekitar kuburan. Pada saat berziarah hendaknya tidak boleh menginjak-injak atau duduk di atas makom. Nah, jadi adabnya jangan sampai kalian melangkahi, apalagi menginjak-injak kuburan yang di atasnya itu adalah makam. Karena di depan kuburan itu biasanya sudah diberi batas, ya. Yang G, tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas seperti mencium atau menyapu dengan tangan untuk minta berkah, karena hal itu menjurus ke arah kemusyrikan. Jadi hati-hati juga di depan kubur, ya, sampai sifat-sifat kesyirikan itu juga muncul, ya. Karena kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, itu malah menjurus ke arah kemusyrikan. Kemudian H, berdoa untuk ampunan dari kesejahteraan si mayit di alam barzah dan akhirat. Nah, jadi kita berdoa ya di depan kubur, bacakan doa, contohnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sama itu doa dalam salat jenazah itu juga itu ada doa untuk si mayit. Itu juga bisa digunakan saat kalian berziarah kubur. Yang I, tidak boleh menggunakan makam sebagai tempat makan, ya. Duduk-duduk atau istirahat di atas makam orang lain. Nah, itu adabnya. Jangan sampai malah ziarah sebagai tempat-tempat kalian untuk rekreasi, bukan, karena itu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi kita. Maka jangan dijadikan tempat makan itu tidak beradab namanya. Dan yang I, tidak berjalan melangkahi kuburan. Ya jelas tadi ya, yang namanya menginjak-injak aja kada boleh, apalagi melangkahi kuburan. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Silakan kalian kerjakan tugas di samping ini. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, kita disunahkan untuk bertakziah, ya, yang dimana takziah ini itu adalah untuk menghibur orang dan keluarga yang ditinggalkan. Nah, kemudian juga kalau seandainya di sekitar kalian misalnya ada penyampaian dari mushola atau masjid, misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulanglah ke rahmatullah fulan bin fulan, umur sekian dan sekian di rumah ini, jalur ini, maka itu adalah panggilan bagi kita untuk menghadiri bertakziah, ya. Paling kadang kita ikut mensolatkannya, paling minim, benar. Bagus lagi kita supaya mendapatkan pahala 1 qiraat, kalian ikut menghadiri dari pagi itu, memandikan, menghafani sampai menyolatkan, mendapatkan 1 qiraat. Dan lebih baik lagi kalau kalian ikut, ya, apalagi keluarga dekat atau tetangga dekat, ya,
ikut menguburkan, maka kalian mendapatkan pahala 2 qiraat. Nah, kalau seandainya orangnya sudah meninggal, gak sempat kalian bertaziah, paling enggak kalian berziarah kubur, mendoakan. Nah, ada juga istilahnya juga kalau kalian memang benar-benar jauh, ada namanya sholat gaib. Ya, sholat gaib itu sama dengan seperti sholat fardu kifayah, hanya saja niatnya nanti beda ya. Menyebut usolli ala hadal ghaibi fardul kifayati lillahi ta'ala, disebutkan namanya fulan bin fulanah ya, disebutkan nama-namanya, itulah yang namanya salat gaib. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, bisa kalian lebih pahami nanti tentang salat gaib. Kalau memang itu orang-orang terdekat kalian, kalian menyolatkan dari jauh, yaitu dari rumah masing-masing dengan salat gaib. Bisa kalian buka di Risalah Amaliyah atau di internet bagaimana cara sholatnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Jangan lupa komen nama kalau sudah disebut kita hadir pada kolom komentar. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.